Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan antara Al-Quran dan sains barat bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menghormati kedudukan ilmu dengan penghormatan yang tidak ditemukan bandingannya dengan kitab suci yang lain. Islam adalah agama yang mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama merupakan suatu yang saling berhubungan dan melengkapi. Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk mengaplikasikan segala sesuatu yang tertuang dalam ajaran Islam. Tapi, pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan ini bertolak belakang dengan pandangan para ilmuwan barat yang sebagian besar berpaham materialis. Mereka menganggap ilmu pengetahuan tidak dapat disatukan dengan agama. Hampir tidak mungkin mereka sekarang ini menerima kenyataan adanya pertemuan secara mendasar antara agama dan ilmu pengetahuan. Seperti halnya penciptaan jagat raya atau biasa dikenal dengan teori Big Bang yang diyakini sebagai peristiwa yang menyebabkan terbentuknya alam semesta. Berdasarkan teori ini dikatakan bahwa alam semesta pada awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Namun kesesuaian yang harmoni antara Al-Quran dengan teori Big Bang adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Teori ini mengatakan bahwa adanya awal atau permulaan pada alam semesta yang disebabkan oleh ledakan besar. Jika alam semesta itu memiliki permulaan, maka tentu ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta semesta alam. Hal ini sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran 1400 tahun silam, tepatnya pada surah Al-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini mengungkap konsep penciptaan alam semesta, serta planet-planet termasuk bumi, yang belakangan dikuatkan oleh penemuan ilmu pengetahuan mutakhir dengan teori-teori modernnya. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa pada dasarnya bumi dan langit merupakan satu kesatuan yang bersambungan satu sama lain. Seperti teori seorang ilmuwan yang berasal dari Skotlandia bernama Mike Hopkins pada tahun 1994. Menegaskan teori kesatuan alam semesta yang berasal dari satu kesatuan yang memiliki energi yang sangat besar dan sulit dibayangkan yang dinamakan dengan sadim. Sadim yang merupakan energi besar tersebut meledak dan menjadi pecahan-pecahan kecil yang kemudian bagian-bagian kecil tersebut membentuk struktur rangkaian alam semesta seperti planet dan bintang-bintang yang ada sekarang ini. Ungkapan langit dan bumi pada ayat tersebut merupakan petunjuk yang mewakili semua jagat alam raya ini. Adapun kenapa bumi yang disebut, maka hal itu dikarenakan keterikatan kita dengannya, di mana kita hidup dan tinggal di atas permukaan bumi. Sedangkan penyebutan kata langit, maka hal itu dikarenakan kedekatan kita dengan langit yang menjadi objek penglihatan kita, sekaligus sebagai sumber hujan yang bermanfaat untuk menumbuhkan berbagai tumbuhan yang kita butuhkan, dan juga sebagai makanan binatang ternak kita.
ungkapan padu atau dalam bahasa Arabnya disebut ridkun. Hal itu menunjukkan satu kesatuan yang sempurna dan padat. Sedangkan ungkapan pisah atau dalam bahasa Arabnya disebut fatkun, maka hal itu menunjukkan pecahnya satu kesatuan itu, yang diakibatkan satu ledakan dahsyat yang mengandung energi yang sangat besar dan menyebabkan terciptanya gugusan-gugusan yang memiliki energi dan bentuk yang lebih kecil. Dari ayat tersebut juga dijelaskan mengenai seluruh kehidupan yang ada saat ini berasal dari air. Hal ini sesuai dengan teori evolusi yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup berawal dari makhluk bersel tunggal yang ada dalam air pada zaman awal ditemukannya kehidupan. Makhluk bersel tunggal tersebut kemudian berevolusi menjadi tumbuh-tumbuhan, sehingga bumi dapat dipenuhi udara yang merupakan kunci bagi beberapa makhluk hidup yang akan muncul. Beberapa dari makhluk bersel tunggal tersebut berevolusi menjadi hewan tanpa tulang belakang atau moluska, lalu terus berevolusi dan berkembang menjadi banyak jenis hewan yang berbeda yang bisa kita temui saat ini. Ledakan dahsyat yang terjadi tentunya secara nyata tidak dapat disaksikan oleh manusia. Namun, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedikitnya ia dapat membayangkan kejadian sesungguhnya di mana ia seolah-olah berada saat kejadian itu terjadi. Surat Al-Anbiya ayat 30 tersebut memberitahu kita bahwa pada awalnya alam semesta ini berupa satu kesatuan yang padu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pisahkan dengan sebuah ledakan besar sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Big Bang. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.